Ada amanah dari Ketua Umum kita, Bapak Airlangga Hartarto. Golkar nggak boleh nomor 2. Jadi kita harus nomor piro, Bu? Nomor 1. Berarti kita nggak boleh kalah. Memang betul, alhamdulillah kita sekarang masih pemenang nomor 1 untuk di Metro. Kalau ibarat patah itu mempertahankan kemenangan lebih berat daripada merebut kemenangan. Jadi kita ekstra keras kerjanya. Jadi kerja kita kerja cerdas, kerja ikhlas. Ya, itu yang pertama. Kemudian kaitan dengan Pak Robi tadi, sekretaris kita sudah ngajak ada yel-yel, menang, menang, menang yang terakhir. Ini kaitan dengan semuanya. Yang pertama menangnya kita harus menang pemilihan presiden. Sudah dengar belum Ketua Umum kita mau dicalonkan sebagai presiden? Sudah. Pak Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum kita di pusat akan kita calonkan sebagai calon presiden di tahun 2024. Semoga saja kesulitan kita yang sudah mulai kita bangun dari saat ini untuk di tahun 2024 dapat memenangkan pertarungan di Pilpres. Siap bantu Pak Airlangga, Bu? Terima kasih. Kedua, menangnya lagi yang kata Pak Sekjen tadi. Menangnya menang pilkada. Pilkada itu ada pilkada gubernur, ada pilkada wali kota. Saya mau tanya sama pengurus ini yang di Margodadi ini. Mas, yang rambut pirang siapa tadi namanya? Ya. Namamu? Oh, itu bukan pengurus? Hah? Oh, bukan. Coba yang ini aja lah. Nih, yang celana pendek nih. Tahu nggak Gubernur Lampung siapa? Hah? Kenal? Tahu nggak Arinal itu siapa? Arinal itu sebagai gubernur terus dia punya partai. Partainya tahu nggak? Apa? Mantap. Harus gitu, jangan aku malu nanya di keluarga besarku. Ada, nanti beres. Jadi saya di samping tadi dari kita sudah bicara tentang kemenangan di Pilpres, ini kita kemenangan di Pilgub juga, sama sekaligus di kemenangan di Pilkada Wali Kota untuk ya sekali ini. Siap nih memperjuangkan Pak Gubernur dan Wali Kota untuk kita di 2024? Alhamdulillah. Itu kemenangan yang kedua. Kemudian ada menang yang terakhir nih. Kemenangan yang terakhir ini kemenangan pemilu legislatif. Itu ada pemilihan pemilihan DPR RI yang kawan-kawan insya Allah sudah pada tahu. Untuk dapil Lampung 1 ini yang jadi anggota DPR RI-nya ialah Bapak. Nah, alhamdulillah. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Golkar Indonesia yang ngambil dapil Lampung 1 ialah ada di Kota Metro termasuknya. Kemudian ada juga nanti insya Allah ini terus terang aja saudara kita yang ketua DPR Metro ini lagi galau mau ambil pilkada apa mau ngambil DPR provinsi. Dia lagi begini kakinya. Saya bilang kamu pilih dulu kantongnya, kalau agak tebel ambil yang pilkada, kalau agak sedang ya udah ambil DPR provinsi aja. Jadi dia masih galau belum ditentukan. Tapi saya mau kita suara bulat, harus kita menangkan ada calon dari Metro nanti untuk masalah di DPR provinsi sama DPR kabupaten kota. Kemarin itu cuma Pak Indra Jaya yang jadi. Ini orangnya. Saya coba mengingatkan lagi sedikit. Di zaman ini Metro Selatan Pak Sorry ya. Dulu biar bahasa kita di sini Pak Suroto ada anggota DPR dari Golkar dari Metro Selatan kecamatannya. Enek loro nih. Orang tanggung-tanggung. Biyen ngono. Saiki nol. Makanya iki rada digeber Pak Andreas. Pak ini apa namanya? Sorry. Udah lemes-lemes apalagi Andreas ini lihat pasukannya nih. Ini jelas ini gerot-gerot ini muda-muda ini.
Ya Bu ya. Jadi itu saya punya harapan untuk seluruh jajaran yang ada di Margodadi ini bisa menimbulkan satu kandidat nanti kita untuk anggota DPR-nya. Jadi kita di Metro Barat Selatan ini dapilnya harus dapat Gimana caranya Pak Subahnya itu? Pertama, jangan ada dusta di antara kita. Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk di jajaran pengurus ada Pak Margodadi ini, jangan hanya jadi penonton. Itu syarat yang pertama, Mas. Wis lah aku wis enek namaku ning SK sebagai pengurus Kelurahan Margodadi, wis aku cukup. Enggak iso, Bro. Jadi gimana Pak Subhan yang benar? Harus bisa berbuat. Berbuatnya gimana? Ya sesama tetangga, jiran tetangga, andai tolan yang ada di sekeliling lingkungan kita tinggal, kita harus bisa jadi punya warna tersendiri. Kita punya daya tarik untuk mereka. Apa saja, Bu? Apa saja? Ya, kita punya modal dasar lah. Ini tangan Bapak Ibu. Ya kalau kita bisa memberi itu baik banget. Jelas. Paling tidak bisa membantu apa yang kira-kira bisa. Ini juga Bu modal dasar. Kita bisa mendengarkan keluh kesah tetangga kita, itu juga sudah bagus Bapak Ibu. Syukur kita bisa kasih solusinya. Nah, satu hal yang saya ingatkan, kalau itu tentang kepentingan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat boleh dilaporkan ke kita. Apa saja? Ya, tolong catat ini Mas Andres. Untuk kemaslahatan masyarakat urgent silahkan lapor. Nanti saya amanahkan untuk Barat Selatan laporan ke Pak Fraksi Indrajaya. Apa saja Bu? Cepat ambrol, drainase roboh, ya kan? Jalan kacau, lampu. Enggak apa-apa, boleh. Nah itu inisiasi dari mana Pak Subahnya? Ini Kang Mas saya ini, mbak saya boleh. Jadi nggak mesti nunggu Pak RT. Kalau kita bisa ya, oh kita tahu duluan nih boleh. Jadi kita ngambil hati gitu loh Bu. Itu salah satu kiat kita. Jadi biar tahu tuh masyarakat. Oh, siapa jadinya mau Mas? Mas Yanto kui semenjak masuk Golkar nambah. Nah, kira-kira gitu. Harapannya begitu. Harus ada nilai plus. Ngapain? Kalau cuman maaf ya, ini saya bukan, ini ngomongin ya partai sebelah lah. Ya udah masuk namanya di pengurus partai, tapi ya maaf, kelakuannya nggak bisa jadi panutan, itu kan susah, ya nggak apik kan, nggak enak kan, mana mau juga masyarakat kalau ngelihat, sorry misal Mas Yanto begitu, ya nggak mau lah orang ikut dengar omongan Mas Yanto, betul nggak? Tapi kalau Mas Yanto bisa dari sisi keluarga dulu, kita kan sama tetangga, kita sama mertua, kita sama anak, kita sama saudara kandung, kan orang melihat tuh hubungan kita ya kan. Nah di situ jadi bisa jadi apa parameter orang melihat, oh bisa kan nggak mau. Harapannya begitu Bapak Ibu, sehingga akhirnya di titik akhir masyarakat sekeliling Bapak Ibu sekalian itu akan mewakafkan aspirasi politiknya kepada Partai Golkar. Itu poinnya. Nggak payah kan Bapak Ibu? Bisa nggak kira-kira kita begitu? Pasti bisa, karena nggak ada yang pakai biaya. Kalau ada masalah biaya lapornya ke kita. Jalan roboh, jalan rusak, apa namanya apa? Itu kan biaya tuh. Tinggal lapor aja, nanti kita lewat pemerintah. Kita jembatannya Bu. Tapi Bapak Ibu ambil perannya. Kira-kira kan gitu Mas Yanto. Cocok nggak? Mantap nggak? Nah, ya kan? Gitu ya. Jadi itu diantara kiat-kiatnya Pak Sekretaris. Ya, jadi Bapak adalah mesinnya Pak Andres. Jadi harus bisa pingpongnya bagus. Biar pengurusan ini semakin besar. Ada tugas kan dari Pak Sekjen Ludwig, ya Pak Andres kan, untuk membina 100 orang lagi. Nah, saya berharap yang diambil 100 itu jangan yang dari rumahmu, jangan yang dari rumah Mas Yanto, nggak nambah dia. Sekarang mudah kalinya kalau kata Pak siapa Indra tadi atau Pak
27 ini kalau 100 cuman cari 4 orang ya? Ya kan? Ya udah, Yanto nyari 4 orang, tapi yang di luar rumah masih Yanto, boleh keluarganya. Tapi yang beda rumah ya kan? Ya ini mas-mas semuanya boleh gitu bagi, ya Pak ya. Nah jadi keren, kerjasama Andres. Jadi jangan lo hajar semua. Jadi lo berdayain keluarga lo yang ada di bawah pengurusannya. Itu kira-kira. Biar kerjasama. Ya Bu ya. Jelas ya semua ya. Jadi saya sekali lagi lah mau nanya. Biar nanti saya mau lapor sama Pak Erlangga, saya mau lapor sama Pak Gubernur Rinal, bahwasanya saudara-saudara saya yang ada di Kelurahan Margodadi masih siap atau tidak. Saya mau nanya satu kali. Saudara-saudaraku yang ada di Margorejo, saudara-saudaraku yang ada di kepengurusan Margodadi, masih maukah menjadi pejuang Partai Golkar? Masih siap jadi pejuang Partai Golkar? Itu Hendrik. Jadi akan saya laporkan pertemuan saya hari ini. Saya pikir itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Ada lebih kurang saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.